Itu ayat apa Pak Ustaz? Surat Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Surat Abasa dari ayat 1 sampai ayat 6. Astaga, saudara-saudara. Kejam. Bagaimana kalau Pak Ustaz masuk neraka jahanam, saya gebrusin aja langsung, jangan nunggu malaikat? Ya tidak bisa, karena yang saya sampaikan kebenaran. Kebenaran dari mana Pak Ustaz? Dit, lo tuh agama gue, ngapain lo? Sosok banget lo mau menjelek-jelekan agama orang. Yang menjelekan di mana? Sebalik dulu. Saya putar dulu. Saya putar dulu kamera saya. Di mana menjelek-jelekannya coba? Itu kamu minta kata-katanya. Oke. Dengar ya. Apakah di situ tertulis gadis-gadis montok? Gak ada. Dia Gadis-gadis gitu maya. kan dia tuh jelas denger ya. Kalau lo memang udah menjadi agama lo itu aja taat sama agama lo, ngapain lo ngurusin agama orang? Lo sibuk banget jadi manusia tau gak lo? Yang menjelek-jelekannya di mana? Coba. Ya Allah. Apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani Aliska, maukah Anda masuk surga? Ya mau. Baik. Barang siapa yang tap-tap layar, niscaya baginya surga. Surga yang ada TikToknya. Iya. Oke, kita mulai dulu match ya, match. Ya, perkenalkan ya. Ya ini. Oke, satu round ya. Ya berround-round juga nggak apa-apa. Ayo berround-round nggak apa-apa. Gini, Yani. Ya. Saya mau tanya dulu Yani. Kita ngobrol yang baik ya. Oke. Apakah Anda ini seorang muslimah? Iya Muslim. Muslimah, oke. Jadi perkenalkan ya, saya ini adalah Al Ustadz Edis TV. Ya, satu-satunya orang Kristen yang digelari Ustadz. Karena pengetahuan saya yang sangat luar biasa tentang agama Islam. Berarti Anda itu non Muslim. Ya, betul. Saya ini aslinya seorang Kristen, tapi karena saya mempelajari agama Islam, jadi ada orang-orang itu yang menjuluki saya ini sebagai syekh, sebagai Ustadz Edis TV Al-Amriki. Nah, gitu. Tapi pengetahuan yang saya materi-materi yang saya sampaikan itu memang agak sedikit membuat kaget banyak orang muslim. Kenapa? Karena mereka selama ini tidak pernah dengarnya yang bagus-bagus terus. Contoh, misalnya pernah dengar lagu ini enggak? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Pernah dengar? Ya. Nah, kalau saya selalu mengambil sisi yang sebaliknya. Nah, ternyata Aisyah pernah dipukul sama Muhammad. Lah, enggak percaya. Kau tahu enggak? Kau tahu apakah Anda hidup di zaman itu? Saya membaca berdasarkan kitab-kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Kenapa? Enggak betul mah. Loh. Enggak ada nih, enggak ada pernah Muhammad itu main tangan sama perempuan, enggak ada. Oke, kalau misalnya saya buktikan benar, challenge-nya apa? Challenge-nya nyium tembok di belakang. Boleh? Oke, baik. Challenge-nya nyium tembok di belakang. Kasih saya waktu. Sebentar. 4-4 loh guys, sumpah. Ini 4-4 guys, pecahkan Win. Sini orang sini mau kondo semua, banyak typing semua, bingung aku sumpah tetep lain apa Win. Challenge cium tembok, saudara-saudara. Oke, baik. Semuanya tetep layar guys, tetep layar dulu Bang. Tetep layar dulu ya, tetep layar dulu. Guys, jangan jadi mau kondo guys, tetep layar guys. Waduh, mau kondo. Baik.
Baik ya. Sebentar. Tetep layar guys, tetep layar guys, tetep guys. Tetep guys, semuanya tetep layar loh bang. Tetep layar guys, tetep, oke. Satu orang 3 kali sambil nonton. tetep. Oke. Banyak kali penonton Anda ya. Oh banyak dong. Ngapain mereka di situ? Hah? Ngapain mereka di situ? Menonton lah. Sebentar ya. Sebentar. Ini karena kita tidak persiapkan nih, jadi kita challenge-nya agak sedikit lama ya. Bang Rio, gimana kabarmu bang? Kok lama kali nggak ketemu Yani bang lagi ya bang? Sebentar. Kayaknya saya harus ngambil HP yang satunya. Ribet kali Ustadz sebelah ini bujang. Bang Rio, gimana kabarmu bang? Sehat-sehat bang? Aduh, nanti kita jadi yang nyium tembok nih. Kita bisa nyium tembok nih saudara-saudara. Baik, sabar ya, karena ini nggak persiapan, ini berjalan saja ini kayak begini. Sebentar. Tetep layar bang Rio, makasih bang. Kenapa penonton kok banyak typing kali di sini? Kok Ustadz palsu katanya? Oh, Ustadz asli nih. Justru saya adalah Ustadz yang sesungguhnya. Bentar ya. Apa bang Ustadz palsu bang? Sabar. Aduh. Sebentar ya. Nah, sumpah ribet kali lu main sama kau ini ya. Dengar nggak? Nggak ada Ustadz asli atau palsu ya guys ya. Yang hanya ilmu pengetahuan, oke? Oke ya, makasih ya Ustadz ya. Bang Edis TV, makasih ya. Susah nih, aduh. Malah lari dia, saudara-saudara, lari dia. Ini challenge kita belum selesai, dia sudah lari, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Surabaya, itu Jakarta mulu sih. Surabaya. Oke. Saudari Vanilla yang Budiman. Oh, kalau perempuan Budiman atau Budimin? Budimun. Lagi Budimun. Vanilla yang Budimun. Hari ini saya sedang berceramah, ya, sedang bertausiah, tapi tausiahnya agak sedikit lain, tapi benar. Ya, aku mendengarkan. Siap mendengarkan? Siap. Saudari Vanilla yang Budimun, ya. Apakah anti sering membaca Al-Quran Nur Karim? Udah nggak sering sekarang. Sudah tidak sering. Kita tes ya, kita tes. Jangan tes ah. Challenge-nya adalah nyium tembok dinding. Siap? Ya. Baik. Nyium ini aja, nyium tumbler aja ya. Oke, nyium tumbler, baik. Oke, baik ya, nyium tumbler. Kenapa di kamera belakang? Baik. Ya kan mau ditunjukkan ininya, ayatnya. Nanti baru. Mungkin kamu banyak banget itu. Iya dong, sini ada 7.000 orang yang nonton ya, baik. Iya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Wattawalla. Wattawalla. Yang artinya? Gak tahu artinya. Artinya tidak tahu. Baik. Demikianlah mereka membaca ayat-ayat Al-Quran tetapi mereka tidak mengetahuinya. Baik, artinya apa?
Artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Nah, kaget kan? Kaget. Astagfirullahaladzim. Kamu nonis. Begini. Bu, ini bukan masalah saya nonis atau apa. Di sini kita itu menyampaikan kebenaran. Salah satu logical fallacy, cara berpikir yang salah adalah informasi itu tergantung siapa yang menyampaikan. Itu tidak benar. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum maka membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Betul. Nah, apakah mentang-mentang saya sebagai seorang Kristen, lalu saya tunjukkan ayat di situ, lalu ayat itu jadi salah? Tidak, betul. Makanya ayat itu tetap begitu. Di situ dikatakan Muhammad berwajah masam dan berpaling. Betul? Gak tahu. Kita tampilkan lagi. Oke. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Apakah di sini saya ngarang-ngarang bebas atau tidak nih? Surat Abasa ayat yang pertama. Kelihatan ya? Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Betul? Masam itu apa? Masam, sepet mukanya apa namanya? Gimana ya? Muka masam. Masa nggak ngerti sih muka masam? Ibaratnya lagi nggak punya duit. Nah gitu. Nah, kita baca ayat 2-nya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Oke, kita baca terus. Ayat 3. Tahukah kamu, barangkali ia, orang buta tadi, ingin membersihkan diri dari dosa. Ayat keempat. Atau dia, orang buta tadi, ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, ini ayat 5 nih. Akan tetapi, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Nah, kita baca tafsir-tafsirnya ya. Kita baca nih tafsir-tafsirnya. Perhatikan ya. Ya. Sebab turunnya, kita baca. Ini kita adil ini. Jangan memperdulikan masalah yang menyampaikan itu orang apa. Enggak masalah ya. Sebab turunnya ayat-ayat mulia ini adalah seorang mukmin, bukan manusia, hanya saja beliau lebih condong pada orang kaya dan berpaling dari si buta miskin. Ya. Oke, kesimpulannya? Simpulin sendiri coba. Berarti di sini sang nabi membedakan orang kaya dan orang miskin dan lebih melayani orang kaya, betul? Gak tahu. Marilah kita jujur, ayo jujur. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang jujur, betul? Betul? Nah, di sini kan jelas sang nabi lebih condong kepada orang kaya dan berpaling dari si buta yang miskin, betul? Aku gak pernah diajarin itu. Ya makanya inilah gunanya Edis TV. Ustadz Edis TV, ustadz yang cetar membahana. Panggilan Ustadz itu buat kaum muslim gak sih? Iya, tetapi saya yang memberi gelar ustadz itu adalah seorang muslimin di channel ini. Karena dia begitu terkagum-kagum dan begitu terkaget-kaget bahwasanya saya lebih ngerti daripada ustadz-ustadz. Makanya dia heran, kok bisa ya kamu ini orang Kristen tapi kau ngerti banget agama Islam. Saya saja, kata dia nih, saya saja nggak tahu itu. Baru tahu setelah kamu kasih tahu. Makanya dia memberikan saya gelar. Aku aja nggak tahu ayat tadi. Aku cuma bisa bacanya aja. Ya iya
baca Al-Quran. Iya, iya betul. Karena apa? Karena selama ini disuruh baca Quran Arabnya, terus percaya dapat amal, masuk surga, tidur cuci kaki tidur. Nah kalau Kamu kenapa ceramahnya ini pakai apa, ceramah Muslim bukan ceramah ini? Haleluya. boleh-boleh saja dua-duanya seceramahkan di sini. Cuman kali ini karena bertemunya dengan seorang muslimah, maka kita membuka ayat Quran tadi. Nah, cuman masalahnya di sini Vanilla tidak jujur. Tidak jujurnya di mana? Bukan tidak jujur, aku nggak paham hadis-hadis. Oke, setelah tadi kita bacakan, di situ ada orang buta datang kepada Nabi, betul? Orang buta itu siapa orang buta? Tadi kan sudah kita bacakan. Seorang buta tersebut dan miskin tersebut datang kepada Nabi. Nabi berpaling. Palingkan muka dia. Laporan dong, bantu laporan, jangan typing aja, laporan. Nah, dia berpaling dan wajahnya masam, betul. Tetapi kalau yang datang kepadanya, ayat yang lain jangan yang itu. Oke, berarti ayat yang ini setuju bahwa di sini sang Nabi membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin? Tidak. Osh. Sungguh sulit ya, akan kebenaran ini berat. Susah ini kalau orang benar ini. Ngomong yang benar-benar itu berat, saudara-saudara. Tidak. Vanilla, sudah jelas kita baca tadi. Dia Muhammad berwajah masam karena seorang buta datang kepadanya. Tetapi jikalau yang datang kepadanya orang-orang kaya, Nabi langsung melayani. Ini kalau bahasa kita, Aku baru dengar dari kamu aja. Oke, itu yang ngomong. ada Quran nggak di situ, Vanilla? Ada Quran nggak di situ? Nggak ada. Nah, gimana caranya supaya kamu percaya bahwa yang saya tunjukkan itu adalah Quran? Oke, ada HP yang lain nggak? HP selain ini? HP-nya kenapa, mau apa? Ketik di situ surat Abasa ayat 1, coba bacakan. Jangan yang ayat itu, ayat yang lain aja. Berarti ayat ini dihapus saja dari Quran. Janganlah, ya maksudnya yang lain aja. Lalu kenapa? Oke, coba bacakan surat An-Naba ayat 33, silakan. Nggak hafal. Coba mana ininya, tulisan Arabnya aku baca. Nggak hafal. Oke, surat An-Naba ayat 33. Aduh, challenge. Ini challenge membaca Quran ini berat ini saudara-saudara ini ya. Guys, laporan guys. Oke, An-Naba ayat 3 ya. An-Naba ayat 33 ya. Oke, surat An-Naba ayat 33. Baik, kita baca ya ayatnya. Surat An-Naba ayat 33. Jangan diladenin, Ran. Enggak diladenin. Pansos aja ini. Bukan, ini memang ayat yang sakti ini gimana? Oke, coba silakan bacakan. Bismillahirrohmanirrohim. Wakawa atroban. Artinya Nggak tahu artinya aku. Artinya ada di samping sini. Dan apa pula artinya kau? Nggak mau. lalu gimana sih? Aduh. Ini artinya astaga. Gimana sih? Vanilla, ini artinya astaga wakaiba atroban dan gadis-gadis montok yang sebaya. Lu gimana sih? Udah lah, ini lastron lagu. Aduh, Vanilla. Sungguh berat Vanilla Aku nggak menerima tahu. kenyataan.
Ini ayatnya gimana sih? Surat nih loh. Surat An-Naba ayat 33. Inilah hadiah pahala bagi orang-orang yang bertakwa Apa? dan Aku mengerjakan. cari. Oke, silakan. Surat. An-Naba 33, silakan. Makasih Bang Yosua. Silakan. An-Naba 33. Di situ berapa sih yang nonton? Artinya dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Mana coba balikin. Maksudnya kameranya dibalik, kamera dibalik. Ah itu Dan terjemahannya sudah diedit itu. Coba kameramu. Gini, kameramu yang dibalik. Itu. Coba sebentar, kameramu diputar bisa nggak? Di salah-salahin kau Coba nih. kameramu diputar bisa nggak? Oke, coba agak jauh sedikit. Coba. Itu mah AI versi coba klik yang Al-Quran itu coba. Al-Quran. Itu kan AI. Yang Al-Quran. Coba ketik yang Al-Quran tadi. Jangan ditutup. Ayo. Balik lagi, putar kamera, balik kamera, balik. Enggak, kamu ini ngedit ya. Parah kamu. Itu adalah, oke, saya tampilkan di sini ya. Saya klik di sini ya. Surat An-Naba ayat 33 nih. Klik di sini. Jangan versi AI-nya nih. Lihat ini, Al-Quran. Mana versi? Perhatikan nih. Surat An-Naba ayat 33 nih. Kita lihat ya. Perhatikan. Lalu diterangkan pula ya Udah dalam dinaikin itu. Yang mana? Naik. Ini loh. Surat An-Naba ayat 33. Udah. Sudah. Bagi mereka istri-istri yang cantik jelita memiliki buah dada yang Diedit dia. Loh, kok diedit? Mana bisa saya edit? Ini adalah tulisan di Google, kok saya edit sih? Ini tidak ada edit-editan nih loh. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga. Kai, lu minta request Kai. Apa sih si Kai ini? Lu gimana sih? Ini jelas ayatnya saudara-saudara. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dan beramal soleh mendapatkan keberuntungan masuk surga. Yaitu apa? Lo tuh agama gue ngapain lo sosok banget lo mau menjelek-jelekan agama orang. Yang menjelekan di mana? Sebalik dulu. Saya putar dulu kamera saya. Di mana menjelek-jelekannya coba. Itu kamu minta kata-katanya. Oke. Apakah di situ tertulis gadis-gadis montok? Gak ada. Gadis-gadis sebaya. Kan dia jelas denger ya. Kalau lo memang udah menjadi agama lo itu aja taat sama agama lo, ngapain lu ngurusin agama orang? Lu sibuk banget jadi manusia tau gak lo? Yang menjelek-jelekannya di mana? Coba. Ya Allah, setiap konten lo tuh menjuru ke Islam. Lo kenapa? Yang menjelek-jelekan di mana? Coba jawab. Hidup lo kenapa? Lo gimana ditanya yang menjelek-jelekan di mana? Lu gua tanya Coba lu tuh tunjukkan satu yang menjelek-jelekan di mana? Hidup lu kenapa repot banget jadi manusia? Ini namanya menjawab, gimana sih? Bukan menjawab, lo namanya menggiring opini yang nggak baik. Kalau lo Oke, di mana menggiringnya? Coba, di mana menggiringnya? Kata-katanya artinya. Menggiringnya coba tunjukkan. Kasih dia sampel. Oke, tunjukkan satu fitnahnya, tunjukkan satu menjelek-jelekannya, silakan. Goblok, diem dulu. Gue udah bilang sama lu ya, lu kalau emang lu tertitis jadi agama lu urusin Tuhan, lu urusin Ini agama mana ini? Ini mana ini jawabannya mana? Jawabannya. Coba jawab. Aduh, Tunjukkan. gak usah pakai
tunjukkan satu fitnahan ataupun satu Nggak usah kata-kata pakai yang efek-efek tidak benar. ketawa, Tunjukkan jelek, satu. Kampung, Nora, Udik, nggak usah pakai efek-efek ketawa. Kampung, tolol ya jadi orang. Di sini semua pengikut lu disanjung-sanjung ya. Maksudnya lu nggak usah repot jadi manusia. Kalau lu memang udah terdiri dari agama lu, ya lu ikutin agama lu, nggak usah Ya repot lu jadi sudah, manusia. mana tunjukkan satu fitnahan, silakan. Semua konten lu itu menjuru ke Islam. Lu kenapa enggak yang gua tanya ini? Ya karena saya menjawab orang-orang Islam. Anjing. Giliran Goblok. dijawab ngamuk, saudara-saudara. Enggak ada ngamuk. Giliran dijawab ngamuk. Udik. Mengapa kamu ngamuk-ngamuk, Kai? Bacot banget sumpah nih. Denger ya. Si Kai Gua ini kok bukan- ngamuk-ngamuk ini si Kai ini, Kai. Ya. Kenapa kamu ngamuk-ngamuk, Kai? Itu lu Kenapa? matiin dulu efek ketawa lu yang kampungan itu. Lu diem. Kampungan Gua saudara-saudara. Gua mana sih? Ya sudah, Iya, silakan coba. Bacakan surat An-Naba ayat 33. Diem. Kita tampilkan dulu surat An-Naba 33-nya ya. Diem. Nggak usah si paling agama lu. Nggak usah si paling agama. Ini kita tampilkan ya surat An-Naba ayat 33, saudara. Mereka ingin mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, saudara ya. Coba kamu baca ini, Kai. Coba kamu baca. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Ini coba surat An-Naba 33 baca. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Coba Goblok? baca. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Baca silakan. Lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Nah, katanya mau dibuktikan, giliran dibuktikan. Gua nggak ada ngebela agama gua juga. Ya, berarti betul Gua gadis-gadis montok. Nggak ada. Loh. Bukan itu. Ya sudah, Gua ini cuma- apa arti wakaiba atroban? Gue ini cuma bingungnya sama orang-orang manusia. Aduh, suaramu manusia berisik kayak sekali gini. tuh. Suaramu berisik, bisanya kamu pindah tempat dulu. Sebaya. Gue ini cuma ngomong apa ya namanya? Aduh, berisik. Edis, kamu itu provokator, Edis. Provokatornya di mana? Saya hanya membacakan gadis-gadis montok yang sebaya. Betul, gadis-gadis montok yang sebaya, betul atau salah? Salah, hadisnya nggak kayak gitu. Ya sudah, mana ayatmu di situ, mana? Ambil Quranmu. Silakan buka Quranmu di situ, mana? Tunjukkan. Kita tunggu. Ambil Quranmu, bukakan surat An-Naba ayat 33. Apa Vanilla? Jangan ikutin dia. Maksudnya gue kayak lu jangan ikut stres. Dan mereka adalah orang-orang yang ketakutan ketika dibacakan kepadanya kebenaran. Lah. Sungguh tiada lain tempat mereka itu adalah di neraka jahanam. Gue cuma yang heran. Padahal Ini ayat-ayat orang yang manusia. kita bacakan tertulis di dalamnya. Wa kaiba atroban. Coba Apa sih? Coba baca yang bawahnya, Jelek. Naikkan ke atas. Jelek. Sebaya, Nggak bisa kebaca. Dibaca itu. Oke, baik. Saya tampilkan jelek. ayat yang kau bukakan di situ. Saya bukakan. Jelek, diem dulu jelek. Maksudnya gue Manggil jadi teman dia, manusia saudara-saudara. Dia Kok manggil ribet? teman, saudara-saudara. Udah, Manggil manggil teman. Oke. Ini bukan ayat yang kamu tunjukkan kepada saya. Vanilla. Ini bukan. Udah, Pan. Udah. Ini bukan. Iya itu. Oke, apa tulisannya di bawah nih? Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Betul tidak? Betul atau salah? Salah ya. Guys, dengar teman-teman. Mute dulu dia, Pan. Betul atau salah? Panggil teman.
kalian beda mendingan agama. kamu karaoke sana, Kai. Semua Kai. agama mengajarkan yang Kai, baik ya guys. kau mending karaokean Jadi, sana. kalau Kau masalah karaokean orang sana ini, itu. Memang dia stres. Karena kenapa? Dia tuh semua agama. Kamu karaokean sana, Semua agama Kai. dia jelek-jelekin. Semua Gimana? agama Ini tuh betul lemah. tidak? Gadis Nggak ada gadis yang ini loh. ngajarin yang- Anaba 33, Ya, betul dia tidak di aja sini yang ada ribet, tulisan jadi payudara manusia montok. yang ribet banget. Betul atau salah? Ngurusin agama. Gue tanya, dia emang nantinya itu akan diapain gitu? Berat saudara-saudara. Jadi kayak ribet, jadi manusia ribet. Lu sebagai manusia jalanin Baik. aja sebagai Udah, manusia. mendingan Selain mendingan kamu manusia pindah biasa. tempat dulu, Kai, karena suaramu berisik. Gak ada yang denger kamu. Orang kamu aja berisik kok, gimana? Kamu mending pindah tempat dulu. Pindah kamu kan karaokean tuh. Pindah tempat dulu kamu, Kai, pindah. Gini ya guys, buat Ya udah, teman-teman. kau tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Padahal yang kita bacakan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran Nur Karim. Nih, kalau Anda buka surat An-Naba ayat 33 di Google, ini akan keluar nih, lihat nih. Kelihatan nih, surat An-Naba ayat 33, tafsir wajiz, tafsir tahlili. Lihat, silakan. Tuh, kelihatan nggak? Gadis-gadis cantik montok. Lu gimana? Ini ayat Quranmu kok saya yang disalahin. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya sapa dulu ya Mami. Oke. Mami, apakah Anda ini seorang muslimah? Sesuai KTP Muslim. Muslim, baik. Kita match dulu ya. Challenge-nya adalah cium lantai. Boleh? Maaf Pak Haji, aku lagi edukasi dulu ya, lagi ceramah dulu sama jemaah-jemaah aku ya. Loh, ini saya juga ceramah ini. Sebentar, diterima dulu ini ceramah. Saya juga lagi ceramah. Ini ceramah, justru ceramah saya ini cetar membahana ini loh. Gimana ini? Maaf Pak Haji, oke deh Pak Haji. Iya, ayo, diterima dulu. Terima. Diterima dulu. Nah, iya. Mami, hari ini kita akan membahas tema-tema yang cetar membahana ini. Boleh. Baik. Temanya hari ini adalah Nabi Muhammad mata duitan. Lo. Astagfirullah. Gimana? Sanggup? Kalau misalnya terbukti dia mata duitan, maka Mami harus cium lantai. Kalau tidak terbukti, maka saya cium lantai. Gimana? Sanggup? Sanggup? Enggak, makasih. Loh, gimana takut ini? Jangan takut begitu. Astaga. Ayo, berani challenge seperti itu? Berani nggak? Aku nggak main challenge. Ya udah, nggak usah challenge-challengean ya. Kita buktikan benar atau salah. Kalau salah, maka saya yang akan terjun dari Monas. Oke, siap? Siap? Silakan aja modar duluan Pak Ustadz. Aku mah masih pengen ngeblag dulu. Astaga, baik kita tampilkan. Pak Ustadz modar dulu aja duluan ya. Aku mah mau dulu ini dulu mau ngeblag dulu. Jangan, tenang lu, tenang. Saya akan tampilkan ayatnya ya, biar nanti kita tidak dibilang fitnah, saudara-saudara. Ustadz jangan pakai ayat-ayat Pak Ustadz, nanti celi aku teh panas Pak Ustadz. Jangan, harus pakai ayat. Kita pakai ayat ya. Liar Pak Kita Ustadz. pakai ayat. Aduh Pak Ustadz.
Baik, tenang. Kita bukakan ayatnya saudara-saudara ya. Baik. Pak Ustad, Guys, kita Pak Ustad, jangan marah-marah. Kenapa marah-marah? aku nggak marah Pak Ustad. Pak Ustad diam dulu. Silakan. Diam dulu Pak Ustad, dengerin saya ngomong Pak Ustad. Iya, tenang. Ya, silakan. Iya, Pak Ustad, itu kumis ngalayang Pak Ustad. Kumaha? Bagaimana hukumnya Pak Ustad kalau kumis ngalayang tiba-tiba Pak Ustad? Dan bagaimana hukumnya Pak Ustad lamun ublang tukang ijutan wae Pak Ustad? Oh, marah-marah. Baik. Kita tampilkan ya suratnya. Baik. Kita bacakan ya. Surat Abasa. Perhatikan. Liur Mau Dia- merhatikan Hanaf. Tenang. Hanaf. Dia Nabi Iya. Muhammad Nungguin berbuka iprit kerasukan masa. kodrun cenah. Oh, Sabar. kenapa ya? Kenapa ada edisi TV ya? Dia Apa nih, Teh? Muhammad tenang. Coba orang yang ada Dia yang kena ya. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Oke, terus. Hah? Karena telah datang Oh, seorang salah. buta kepadanya. Takut salah orang. Terus, Ya biarin aja. tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya? Atau Iya. dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Siapa ini? Yaitu kaum Quraisy, pembesar Quraisy yang orang-orang kaya. Maka kamu melayani. Perhatikan. Surat Abasa dari tenang. Dari surat Abasa ayat yang pertama sampai ayat yang Pak ke-6. Ustad, stop dulu Pak Ustad. Pak Ustad, stop dulu. Apa? Itu ayat apa Pak Ustad? Surat Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Surat Abasa dari ayat 1 sampai ayat 6. Astaga, saudara-saudara. Dan orang-orang yang kepadanya dibacakan Al-Quran. Kejam. Bagaimana kalau Pak Ustad masuk neraka jahanam, saya gebrusin aja langsung, jangan nunggu malaikat. Ya tidak bisa karena yang saya sampaikan kebenaran. Dari mana Pak Ustad? Oke, coba. Yang tadi saya bacakan di dalam Quran tidak? Hah? Allah di dalam Quran Pak Ustad. Allah Pak Ustad. Siapa sesat Pak Ustad Pajarkan umat manusia terbalik siapa Pak Ustad. Siapa Ustad dek doco. Mama, saudara. Terima dulu, diterima dulu. Kok nggak mau? Nah, terima dulu. Dengar, Mami. Nggak mau dengar aku Pak Ustad. Aku takut teblok. Yang saya bacakan tadi itu kan di dalam surat Abasa ayat pertama sampai 6. Pak Ustad, surat Abasa teh di mana Pak Ustad? Ari Pak Ustad teh nganut ilmu naon saya teh Pak Ustad. Surat Pak Ustad teh ilmu Abasa. hitam, ilmu naon, Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Dasar siapa Ustad kejul? Siapa Ustad kejul? Bahasa Inggris. Hei, siapa? Surat Abasa itu adalah surat di dalam Quran. Diam. Pak Ustad tuh, Apakah- Pak Ustad tuh gejul. Lo patah ngublag. Pak Ustad kebanyakan main ublag. Gejul kumaha atuh. Yang dibacakan teh ayat-ayat Quran. Allah, kumaha ieu maneh gelis ye. Aris. Yang dibacakan itu ayat Quran. Quran di mana? Ustad gejul di mana? Surat Ustad gejul, apa maksudnya? Surat Abasa ayat pertama sampai ayat 6. Surat Abasa ayat 1 sampai 6 jelas sekali membuktikan bahwa
Malah marah-marah dia. Anak ku aing digebruskeun. Saudara-saudara, Nunggu malaikat Israel. barang siapa yang membaca surat Abasa, niscaya baginya akan mengetahui kebenaran. Apa kebenarannya? Bahwa Nabi berwajah masam. Kenapa Nabi berwajah masam di situ? Mawa sana Ustad ngajinauk sia. Nurus teu nyaho sia Ustad. Sia mah anjing anu sesat Ustad ai sia ilmu ajaran di mana Kenapa Nabi berwajah masam? Sia teh mawa nu kalari. Jawab. Kaneh sia. Ya. Kenapa Nabi berwajah masam? Jawab. Kaneh Edis aing mah teu hayang ngajawab Edis. Jawab. Kenapa Nabi berwajah masam? Jawab. Denge Edis ya. Edis denge. Lamun aya sia di hareupeun babengok aing ku aing moal nunggu malaikat Israel. Ku aing digebruskeun ka liang neraka sia diijek sia babatok sia. Tidak, karena saya mengajarkan kebenaran. Aing dicacapkeun di nu padung sia. Menurut surat Abasa, Nabi berwajah masam. Sia. Kenapa Nabi berwajah masam? Karena yang datang tidak punya duit. Gimana Anda? Tetapi kalau yang datang punya duit, maka Nabi langsung melayani. Lo, betul. Oke, coba buka surat Abasa. Edis gandeng sia. Buka surat Abasa, silakan. Buka surat Abasa. Buka kanut sia goblok. Tidak berani dia, saudara. Tidak berani lah sia goblok anjing. Ku aing lamun aya si Edis, lamun aya si Buka Edis dia surat hareupeun Abasa. babengok aing. Ku aing digebruskeun, dicekik. Edis, ku aing dicekik si Edis. Tidak berlaku ayat-ayat yang nakut-nakutin anak kecil. Kepada Al-Ustadz Edis TV Al-Amriki. Dengar, Mami. Kenapa Nabi berwajah masam? Karena nempo sia anjing pi anjingeun. Ngarang bebas. Nempo sia pi anjingeun. Nabi berwajah masam karena yang datang adalah orang buta dan tidak punya duit. Karena nempo sia hayang nalapung Edis. Babengok sia siga Asep. Tunjukkan kemana soca sia ku aing dicolok pakai besi panas. Baiklah. Berhubung Mami tidak tahu jawabannya. Berhubung Mami dia sudah kejang-kejang. Ya, semoga nanti Mami dapat jawaban ya. Lo memang kejang-kejang dari tadi tidak ada jawaban. Oh, gimana? Susah ini. Sia aja mau bersulit hirup goblok. Itu jelas-jelas Nabi berwajah masam, Mami, masam. Asia. Gimana Nabi berwajah masam karena yang datang orang buta tak punya duit. Asia. Gimana? Makanya sang Nabi itu bisa dikatakan beda-bedakan orang kaya dan orang miskin alias mata duitan. Sia tah anjing buta. Sia Edis buta. Ya udah bertobat dulu sana, Mami, bertobat. Bisa dikecilkan dulu musiknya, Dela. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sebentar, Adel. Oke, Adel. Baik. Adel, perkenalkan ya Adel, saya adalah seorang Al-Ustadz Kristen. Saya Ustadz tapi Kristen. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin wal muslimat yang sedang main TikTok. Siap? Lanjutkan. Baik, terima kasih.
Saya sangat suka dengan orang-orang yang open minded, yang pikirannya terbuka, siap menerima kebenaran karena kebenaran tidak pernah takut dengan apapun, ya. Baik. Saya suruh bacakan dulu satu ayat atau pernah dengar ayat ini? Pernah dengar ayat Abasa wa tawalla? Pernah dengar? Kenapa? Pernah dengar surat Abasa? Enggak pernah. Oke, baik. Kita tampilkan saja di layar ya. Baik. Oke, saya tampilkan dulu di layar. Oke. Kita tampilkan di layar ya. Kelihatan ya? Gak bisa aku nggak bisa baca. Gak bisa baca, astaga. Nanti di surga bahasanya Arab loh. Aku bukan ini, aku Hindu. Astagfirullahaladzim. Dia seorang Hindu benar. Seriusan Adel? Iya. Oh, dia seorang Hindu. Astaga. Kupikir tadi seorang muslimah. Kalau seorang Hindu disuruh baca huruf Arab ya nggak tahu nanti. Ya sudahlah kalau begitu. Saya pikir tadi seorang muslimah, betul. Berarti tinggal di mana Adel? Tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Iya. Kengken kabare. Ah, bohong ini nggak tinggal di Bali, ini bohong ini. Tinggalnya di Bali aku. Cuman nggak terlanjur ngerti bahasa Bali. Orang tua aku asli Bali. Oke lah, baiklah. Oke lah. Yang penting dia tidak bohong ya. Tapi banyak orang bilang bohong loh katanya Adel. Ya terserahlah, mereka di sini pun bilang turun katanya. Kenapa tuh turun maksudnya? Nggak tahu. Ada berapa yang nonton di situ Adel? 200. 200. Oke lah, baiklah. Oke lah Adel, saya pikir tadi kamu seorang muslimah, makanya saya mau ngajak diskusi. Tapi karena kamu bukan seorang muslimah, ya mungkin kita cari yang lain ya. Begitu ya. Tapi ini kalau kita putuskan atau kita teruskan ini? Masih ada 1 menit 30 detik. Terserah. Terserah. Ini Adel orangnya kebanyakan terserah ini. Terserah. Terserah apa Tunggu aja katanya. Nih Adel nih orangnya dingin ini, dia nih orangnya. Terserah. Tunggu aja. Terserah. Ya. Berat ini orang-orang seperti Adel. Berarti kamu di mana nih, Del? Ya. Berarti kamu di Aku mana? merantau di ini Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Tapi kayaknya dia ini banyak bohong ya, saudara-saudara ya. Jakarta di mana coba? Di Jakarta Selatan aku. Kamu di mana, Kak? Aku di Amerika Serikat. Kok bisa bahasa Indo sih? Ya bisa lah. Karena kan saya orang Indonesia. Ya udahlah, Adel, kalau begitu ya. Ya. Oke, baik, saya turunkan ya Adel ya. Oke. Agak geser sedikit, geser sedikit ke tengah. Oke, baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Semoga Allah memberi keberkahan dan keselamatan kepadaku Edis. Edis kah Kristen?
Kita bersahabat saja. Astaga, gimana ini Anda ini? Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bu? Masalah apa tadi itu banyak ya disampaikan tadi masalah apa ya tadi Apa? Gimana sih? mengenai Abasa. Nabi bermuka masam tadi. Oke, ya silakan. Apa yang mau ditanggapi di situ? Betulkah Nabi berwajah masam? Di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, Des. Manusia kan tak luput dari dosa. Jadi kekilafan Iya, dari berarti Nabi benar itu, tidak dia berwajah masam? Benar. Tapi langsung Allah menegur beliau dengan mengatakan, hai Muhammad, itu orang itu mungkin dia mau bertobat, kan? Kemudian sama juga seperti dalam kitabnya. Sebentar, Edis. tenang dulu, sabar, kita selesaikan dulu, sabar. Des, Oke. Muhammad, tenang sama-sama dong, dulu, Des. Bu. Kita Sabar, kan tenang lintas dulu. agama. Kita belum selesai, Bu. Dengar dulu. Di situ Muhammad ditegur karena Muhammad benar atau karena salah? Beliau itu secara halus bermuka masam, tapi kalau Tuhan Edis Yang ditanya sedikit apa? membuat Edis menjadi anjing. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini berat, Kita kan saudara-saudara. lintas agama, Des. Astaga, Des. Bu, tenang dulu, Kita Bu. lintas agama. Bu, Jadi tenang bisa dulu. membandingkan dua agama. Betul, tapi kita selesaikan dulu yang ini. Sebelum selesai, jangan dulu pindah ke tema lain. Setuju? Setuju? Bukan tema lain, Des. Kan sejalur. Oke, begini Bu ya, dengarkan. Hmm. Muhammad kena tegur, betul? Dia Karena manusia ditegur. biasa. Oke, dia ditegur karena dia salah atau karena dia benar? Ya, adalah sebagai manusia biasa mungkin beliau itu Aduh. gila. Bukan itu pertanyaan saya. Dia ditegur karena dia salah atau benar? Manusia itu bersifat salah. Oke, langsung dia mendapat salah. teguran dari Karena Tuhan. salah gitu, Bu. Karena salah. Oke. Apa kesalahan daripada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Apa kesalahan daripada Nabi Muhammad di situ dalam surat Abasa ayat 1 sampai 6? Abasa Ini 1 kan. sampai 6. Dia bermuka masam tadi itu. Gimana kita mau diskusi kalau begini, Bu? Astaga. Apa kesalahan daripada Nabi? Ya bermuka masam tadi itu kan. Bermuka dalam itu. masam. Dia bermuka masam sama orang buta lagi miskin. Tetapi kalau yang datang kepadanya orang kaya, dia langsung melayani. Betul, karena itulah dia ditegur, betul. Sudah ditegur, dia langsung merubah akhlaknya. Dan dia Iya. melayani Sebentar, tenang. Sebentar. Apakah dia berubah akhlaknya? Oh, nanti saya tunjukkan ayat lain. Karena barang siapa yang mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi harus bayar dulu. Astaga. Astaga. Oh, saya tunjukkan ayatnya. Berat ini saudara-saudara. Loh, saya tunjukkan ayatnya. Astaga. Di dalam Al-Quran, barang siapa kalau mau ngomong sama Nabi itu harus ngeluarkan duit loh. Itu sih bohong besar. Loh, astaga. Itu Kalau ada cium tembok gimana? Mana? Baik, saya tunjukkan. Ada bayar-bayar sama Nabi Muhammad. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya. Loh, kalau saya ngomong tidak ngasal-ngasal bicara, saudara. Coba deh, kulihat. Bentar. Saya tunjukkan ya. Bentar. Saya akan tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Al-Quran surat
surat Mujadalah ayat 12 ya. Mujadalah ayat 12. Kalau mau ngomong sama Nabi itu harus sedekah dulu ya. Oke. Jalah berapa? Mujadalah ayat 12. Silakan. 12. Quran surat Jalah. Mujadalah ayat 12. Mujadalah ayat Barang siapa yang mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi, maka hendaklah ia mengeluarkan duit. Biar Anda tahu itu. Cuman langsung dipelintir ayatnya. Coba kalau nggak percaya coba baca ayatnya apa adanya sebelum dipelintir oleh para ulama. Coba silakan baca ayatnya. Loh, Anda kira Muhammad? Muhammad sangat perlu duit, saudara-saudara. Anda tidak tahu. Coba silakan. apa yang disegani Silakan. oleh Allah. Ini maksud ayat ini supaya kita itu Ya dibaca bersedekah dulu, dibaca, kepada baca. orang Jangan, baca artinya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya Sebentar. saja. Wahai orang-orang yang beriman. Ayo terus. Nah, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, itu pembicaraan rahasia. Jangan sebentar. Apabila kamu hendak mengadakan pembicaraan dengan Rasul, dengan biar Nabi. aku yang baca. Silakan. Aku baca, enggak usah edit nanti pelintir-pelintir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu bersedekah kepada orang miskin. Bukan hanya ada kepada itu. Nabi. Bersedekah kepada orang miskin. Lihat, saya tampilin ayatnya. Iya, Itu ayat sudah dipelintir. Perhatikan. tidak. Gimana masanya ya? Ayo tampilkan. Bersedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan Saya tampilkan. itu. Hal itu, Itu lebih dalam baik kurung, bagimu dan lebih bersih. Oke, saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu Kepada orang miskin tuh, Des. tenang dulu, tenang. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ya, apabila beriman. kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Nah, Kepada ini orang miskin. ya dalam tanda kurung. Itu Ini menerangkan dalam tanda kurung maksud ini, dalam tanda kurung ini adalah ayat-ayat tambahan. Orang menambahi biar apa? Sebentar. No. Kalau sebentar, tenang Bu. Kenapa ini dalam tanda kurung? Kenapa ada dalam kurungnya begini? Kenapa? Ini Karena adalah tafsir. menerangkan Ini adalah maksud tafsir yang ayatnya. dibuat dipaksa supaya apa? Supaya sedekahnya itu kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad. Loh. Ustaz Edis dengar. Dengarkan, dengar. Kenapa ini dalam tanda kurung? Coba. Menerangkan arti ayat tuh, Dis. Mana Ustaz ayatnya di Edis. sini dalam tanda kurungnya? Itu kan menerangkan maksud ayat itu. Edis ada punya ilmu bahasa Ini Arab. ayatnya ditambah-tambahin. Perhatikan. Ustaz Edis. Kalau mau ngomong khusus sama Nabi, dia mau bicara, Harus Nabi bersedekah. saya mau ngomong khusus. Diwajibkan bagi mereka, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Jadi harus ngasih duit dulu. Kok dibilang kepada orang Edis. miskin? Edis Dan melintir dong. sesungguhnya mereka merubah-rubah ayat Al-Quran dengan menambah-nambahi sesuatu kepadanya. Ada ilmu mantik, ada ilmu balagohnya. Jurus merubah-rubah ayat Quran. Ya Itu sudahlah. ada ilmunya. Intinya, Dis. Tidak asal-asalan, bukan. iya ilmu itu kalau terjemahan ilmu bohong, saja. kalau ilmu bohong-bohongin diri sendiri buat apa? No. Oh, Al-Quran itu dia punya
ilmu membaca Coba ayat Quran. siapa? Saya tanya sama ibu, Bu. Siapa orang miskin di situ yang dikasih duit kalau mau ngomong sama Muhammad? Seluruh orang miskin, siapa saja lah. Gimana cara taunya? Kan ada ayat yang sebelumnya itu kan ada Bukan. ayatnya. Cara taunya gimana? Cuma membaca satu ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Pertanyaan saya, Kepada orang miskin. nah, kepada orang miskinnya itu kan ayat dalam kurung tambahan, tafsiran. Pertanyaan saya begini, siapa orang tafsiran. miskin di situ? Sebentar dulu, siapa orang miskin di situ? Sebelum ayat itu kan ada ayatnya. Sebelum ayat yang berapa nih? 11 nanti Memang nih. berat, saudara. Itu kan ada ayat yang lain. Berat ini Kalau saudara-saudara, ini ini susah ini. Kalau Bu, ini cuma membaca satu Bu, ayat, jadi salah mengartikan. Ayat itu jelas sedekahnya itu ya untuk Muhammad gimana? Itu fitnah. Justru Orang ayat di situ lagi. memfitnah kepada orang miskin di situ nggak ada ayatnya itu Ada, ayat dalam ayat kurung yang tidak ada sebelum- bahasa sebelumnya. Arabnya. Coba sekarang saya tanya, Sebelumnya menerangkan yang Gini, sebelumnya. kenapa Yes. itu? Coba bahasa Arabnya kepada orang miskin itu sebelah mana? Coba lihat ayat yang sebelumnya itu. Coba akan bacakan ayat sebelumnya. membicarakan masalah Bacakan ayat itu. sebelumnya. Silakan bacakan ayat sebelumnya. Banyak. Tunggu aku buka ayat Quran ke ya, Dis. Ini Quran. Silakan. Mau jalan. Ini kalau mencari di YouTube nih lama, cepat, tapi di Quran lama kita nanya. Tapi ya, sering salah itu kalau di YouTube. Ya sudah cepat silakan bukakan surat Al-Mujadalah. Dia merintah aku, dia kalau ndak mau seharusnya dia baca Quran surat Al-Mujadalah. Mujadalah. Astaga. Inilah makanya saya bilang mereka tidak lebih ngerti Quran daripada saya, tapi mau ngajarin saya. Tak ada. Ayo silakan. Dia ngarang. Taulah aku deh, kan itu Ngarangku. Al-Quranku. Barang siapa Quranku. kalau mau ngomong khusus, dia mau bicara khusus dengan Nabi, hendak dan mengeluarkan sedekah. Nggak ada di situ kepada orang miskin. Sedekahnya itu kepada Nabi itu gimana? Maksudnya ini Dis, ayat ini untuk meringankan beban orang yang tidak mampu. Ngarang bebas saja. Apa hubungannya mau ngomong sama Muhammad suruh ngasih duit dulu sama orang miskin? Siapa orang miskinnya di situ dan bagaimana dia tahu kalau udah ngasih orang miskin atau belum? Sedekahnya itu ya kepada Nabi. Mari kita jujur. No. Ya udah. Terus Ayat gimana itu bisa salah tahu? juga Begini, Nabi, aku mau bicara khusus denganmu. Sudahkah kau mengeluarkan sedekah? Ayat berapa tadi Dis? 11? Ayat 12. Ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, pada kamu hendak Baca yang benar. menjadi miskin. Oh, Baca yang bukan benar. itu artinya Dis. Itu arti itu masih palsu. Aku bacakan arti yang sebenarnya. Dari ayat 10 ya. Ayat Silakan. 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Ayat 12-nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, Hendaklah kamu mengeluarkan Jawabannya, sedekah. apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin? Makanya kamu takut jadi miskin karena kamu mengeluarkan sedekah kepada Nabi itu. Bukan kepada Nabi. Edis ngarang kepada Sekarang orang gini aja. miskin. Sekarang gini aja, Bu. Seandainya ibu hidup sejaman dengan Nabi, mau ngomong khusus dengan Nabi, aku ingin berbicara menghadap Nabi mau bicara. Ibu rela nggak keluarkan duit sedekah untuk Nabi? Tentu Nabi enggak. Nabi itu tidak wajib sedekah. Dan sesungguhnya mereka Nabi tidak ini boleh adalah dengan orang-orang sedekah yang aturan. tidak mau memberi Nabi duit. Aduh.
Edis ngarang. Ngarangnya di mana? Itu jelas sedekah. No. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah ada keterangannya itu bahwa yang dikata sedekah itu adalah hak orang miskin. Nabi beserta keluarganya tidak berhak menerima sedekah. Bahkan Nabi itu menolak sedekah. Ibu tahu gonimah? Tahu gonimah enggak? Ke ayat lain lagi. Enggak, ibu tahu Terus. gonimah enggak? Sudah aku terangkan tadi. Des, yang lain pula Des. Bu, ibu tahu gonimah atau tidak? Astaga. Kalau lima. Perhatikan. Muhammad menjadi seorang miliarder dari mana? Dari rampokan perang. Astaga. Loh, Anda tidak percaya bahwasanya kerja mereka itu merampok? Astaga. Anda tidak tahu pekerjaan. Astagfirullahaladzim. Edis, Bu. aku ini pintar loh. Bu, dengarkan saya. Kalau dalam perang seluruhnya harta itu memang dirampok, diambil lah kalau kita Ya menang. sudah, Kak. Terima kasih Anda mengakuinya. Oke, yang berapa tidak persen sama untuk juga Nabi? begitu. Berapa persen untuk Nabi? Untuk Nabi dikit, ya penting Dikit untuk apa? itunya. Miliar. Astaga. Perhatikan ya, perhatikan. Dia banyak ngarang. Untung tinggal di Amerika tuh. Aduh. Dibilang perhatikan ya. Saya kalau ngomong itu ada dalilnya. Perhatikan. Ya boleh. Perhatikan. Ya, kadang dalil itu Muhammad, tidak cocok. perhatikan. Muhammad menjadi miliarder dari rampasan perang. Perhatikan. Itu perkara mana? Loh, perhatikan. Orang Dengar. yang mulia tuh ada saja. Ujar-ujar Edis nih. Uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi 20 miliar. Nabi mendapatkan 20 miliar, betul? Kita menang perang. Itulah ya. Astaga. Bu, saya tanya, betul tidak Nabi jadi miliarder gara-gara harta rampasan perang? Astaga, masih saja ditolaknya. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, yaitu mereka yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat tetapi mereka tidak menerimanya. Bu, apakah yang saya bilang fitnah? Apakah yang saya bilang fitnah? Itu dalam perang wajar sajalah. Bukan itu yang saya bilang. Yang saya bilang fitnah atau tidak? No, tidak. Oke, tidak fitnah. Muhammad menjadi miliarder dari rampasan perang, betul? Bukan jadi miliarder dunia pun bisa dia milih kalau dia mau, dia Ini susah, ini berat. Yang saya sampaikan fakta atau tidak? Kalau dengar sekilas tadi ya. Oke, Saya di mana mengakui fitnahnya 1%. coba? Di mana fitnahnya? Bahwasanya Muhammad menjadi seorang miliarder karena dia dapat 20 miliar, kata Abdul Somad, dari rampasan perang. Memang mendapat 20 miliar, tapi akhirnya dia bagi-bagikan kepada umatnya yang ikut perang itu. Ngarang bebas. Ngarang bebas terus. Mana dibagi-bagikan, mana? Mana dibagi-bagikan, mana? Coba tunjukkan dari. Iya,
Itu ya hadis yang dibawa oleh Edis tadi itu. Astaga. Saya tahu ceritanya seperti itu. Bu, coba saya tanya sama Anda, Nabi istrinya banyak atau tidak? Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan oleh Allah memang banyak, ya berlebihlah dari umatnya. Ini ditanya Apa apa masalahnya? jawabnya tuh selalu muter-muter. Kenapa senengnya itu jawabnya itu muter gitu loh. Coba pertanyaan saya simpel. Nabi istrinya banyak, betul atau tidak? Betul, itu keistimewaan Allah untuk beliau. Oke, istrinya banyak. Barang siapa yang punya istri banyak, niscaya baginya pengeluarannya akan lebih banyak, betul? Ya, Loh, betul, ditanya ya, gimana saudara? Betul atau tidak? Betul. Nah, ketika Muhammad dapat harta rampasan perang 20 miliar, niscaya keperluan Muhammad terhadap keluarganya pun akan terpenuhi, betul? Terpenuhi semua kebutuhan Oke, istri-istrinya. kita tes. Apakah istri-istri Muhammad dapat uang belanja? Baik, kita tampilkan saudara-saudara. Benarkah istri-istri Nabi dikasih uang belanja? Kita buktikan. Loh, kita nggak bohong-bohong, Bu. Kalau kita bicara berdasarkan fakta dan dalil. Saya tampilkan. Perhatikan. Perhatikan ya. Loh, Anda berat Anda ini. Saya balikkan kamera saya, kita tampilkan. Kita tampilkan ya. Perhatikan. Bagaimana kita dibacakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke Al-Ahzab, dan nanti kita bacakan riwayat-riwayatnya yang menyertai ini ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Kita tampilkan sebentar ya, masih ini. Surat Al-Ahzab ayat. Nih, perhatikan. Kita bacakan ya. Saat istri-istri Nabi minta uang belanja. Oh, perhatikan. Dari mana lu ambil bisnis? Astaga, dia malah ketawa-ketawa. Perhatikan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan, maka marilah supaya kuberikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu dengan cara yang paling baik. Ketika mau minta duit belanja lebih malah mau diceraikan. Loh, perhatikan. Saya bacakan ayatnya. Banyak orang muslim tidak tahu ini. Oh, saya bacakan. Perhatikan. Saya tahu. Ayat ini. Dengarkan dulu saya bacakan ya. Ayat ini sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, yaitu di mana istri-istri Nabi Muhammad SAW bersepakat ketika itu untuk meminta tambahan rezeki dari Nabi SAW, tambahan uang keluarga kalau bahasa kita, yang padahal sebelumnya mereka tidak pernah meminta seperti itu. Nah, sebagaimana disebutkan Tahir bin Asyur rahimahullah dan seterusnya ini ya, kita bacakan ya. Kemudian setelah itu juga Rasulullah SAW memerangi Bani Quraizah dan mereka menginginkan gonimah, dan gonimah tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat dan juga Rasulullah SAW mendapatkannya. Nah, juga nanti di Khaibar Rasulullah juga ya, dan seterusnya diperhatikan. Nah, dari sini kata Tahir bin Ibn Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, bahwasanya istri Nabi akhirnya ingin meminta ada tambahan biaya rumah tangga. Nah, demikian juga bisa jadi ketika para sahabat mendapatkan gonimah dari perang melawan Bani Quraizah setelah itu dan seterusnya.
Perhatikan ya. Nih, ketika itu Nabi punya istri 9. Aisyah, Syaudah, Hafsah, Ummu Salamah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mereka ingin meminta uang belanja lebih. Tapi malah dijawab oleh Muhammad dengan nih surat ayat Al-Quran nih. Surat Al-Ahzab ayat ke-6 tadi. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu. Tuh malah mau diceraikan. Ini yang nyaranin ayat ini, ngomong-ngomong ayat ini turun akibat daripada saran Umar bin Khattab. Iya, itu Umar bin Khattab yang bilang begitu. Loh, terdiam dia. Jawab. Mau aku jawab? Silakan. Ya, oke. Kalau kami wanita ini, Dis, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Memang berat, saudara. Tanya suami ngasih duit, Dis. Dengar keteranganku. Masalah Nabi ini tadi kan harta gonimah itu harta rampasan perang yang sah. Jadi istri-istri Nabi itu sudah dikasih belanja. Tapi karena ada uang harta gonimah tadi, Edis ngerti harta gonimah tuh. Iya, mereka minta tambah lebih, betul. Itu adalah rampasan. Iya, ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang, istri-istri Nabi matanya langsung menginginkan, betul nggak? Mereka menginginkan, betul? Kemudian Nabi bilang, apakah kamu hanya untuk memikirkan dunia saja? Iya. Sementara belanja sudah dikasih. Iya, akibatnya mau diceraikan sama Nabi, betul? Itu kan usulan Makasih, dari Pak Umar tadi. Oke, saya bacakan Nabi saja kan ya. tidak menceraikannya. Cuma dikasih Loh, nasihat. iya, tapi kenapa ayat itu berasal dari Umar langsung jadi ayat Quran? Perhatikan nih. Ya, boleh pilih dong. Ketika istri-istri Rasulullah meminta tambahan nafkah, Umar pun bermaksud mencandainya agar Rasul tertawa. Umar berkata, "Ya Rasulullah, jika istri saya meminta uang belanja kepada saya, maka akan saya sakiti lehernya." Benar saja Rasul tertawa mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, "Tahukah kau wahai Umar, mereka, istri-istri beliau, sekarang berada di sekelilingku juga sedang meminta uang belanja." Umar pun melotot ke arah putri-putri mereka. Kemudian Umar dengan bercanda menyakiti leher Hafsah, dicekek. Putrinya yang juga istri Rasulullah. Sementara Abu Bakar menyakiti leher Aisyah. Lu perhatikan, minta uang belanja dicekek tuh. Loh, Anda tidak percaya. Tanya tadi. Ini loh, menyakiti leher. Menyakiti leher itu diapain? Loh, Anaknya yang mendidik anaknya biasa iya, saja itu. ketika dia minta istri minta duit lebih sama Rasulullah, dicekek tuh. Nah, Itu Umar ayahnya mengatakan, ngajar perhatikan. anaknya, bukan Rasulullah yang mencekek. Iya, Rasulullah itu orang baik. yang mencekek bapaknya, betul. Bapak anaknya Kak Oke. Fajar. Iya, Itu kan sambil bercanda. Itulah suri tauladan. Baik. Bukan Nabi Muhammad yang mencekek, tapi ayahnya. Tetapi para sahabat Nabi itu, Muhammad yang disalahkan. oke, para sahabat adalah contoh Islam yang terbaik, betul? Dia bercanda, dia salah bercanda. Sayang. Mulai muncul kalau udah begini. Nabi Muhammad itu adalah suri Perhatikan, tauladan. Umar mengatakan, engkau telah meminta apa yang tidak ada pada diri Rasulullah. Karena peristiwa ini Rasulullah mengasingkan diri, tidak menemui istri-istrinya selama 29 hari. Dalam riwayat lainnya 30 hari. Rasulullah marah dengan sikap istri-istrinya hingga akhirnya Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29.
Katanya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang paling baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." Rasulullah kemudian mendatangi Aisyah pertama kali dan Aisyah memilih untuk bersama Rasul dan memilih akhirat. Tuh makanya ya. Jadi istri-istri jangan minta uang belanja lebih, karena kalau minta uang belanja lebih nanti diceraikan. Betul? Oh salah. Edis menerangkannya itu salah. Itu sih ngarang, Dis. Bukan begitu ceritanya. Berat ini saudara-saudara. Bukan berat. Edis pelintir. Bukan begitu maksud ayat Gimana? itu, Dis. Silakan gimana ayatnya? Ayatnya itu menerangkan istri-istri Nabi itu kan mau uang lebih dari hasil ganimah tadi. Minta uang belanja Kemudian lebih. dibilang oleh sahabatnya tadi yang punya anak-anak tadi, marah dia. Jadi Dicekek dia mereka. mengajak anaknya supaya jangan minta kepada Nabi yang berlebihan. Ya, Kemudian dicekek itu mereka kaum betul. Hah? Dicekek mereka betul? Itu kan sambil bercanda. Masa Sambil cekek bercanda. anak? Ya cekek lah kata hadis tadi itu. Bercanda. Ya udah, terus. Katanya terus. tuh dalam cerita tuh tadi, aku nih baca yang Edis baca mendengar yang Edis baca tadi lah. Aku nih murid yang Berat. pintar, Dis. Ya udah, terus lanjut. Aku ini aku nih guru Edis. Kemudian Allah berfirman, Guru muridku. Guru. aku mau jadi murid Edis lah, Edis pelintir ayatku. Oke, Kemudian lanjut Allah Bu. berfirman Terus. kepada Nabi, Ah, suruhlah istrimu itu mengambil pilihan. Apakah dia ingin harta dunia atau ingin bersamamu di dunia dan di akhirat masuk surganya Allah. Oke. Kemudian si Kalau Aisyah mereka tadi, kalau istri mereka sayang, kalau mereka masih terus seperti itu diancam diceraikan, betul? bukan Nabi Muhammad yang menceraikannya, tapi Iya, kan kalau Wahyu mereka tadi. terus-menerus meminta belanjaan berlebih, maka akan diancam diceraikan. Betul? diceraikan itu kan firmannya, itu kan pilihan Nabi pula. Kemudian Nabi Susah memberi kalau pilihan begini. kepada istrinya milih bersama dia. Iya, akibat daripada ancaman mau diceraikan tersebut. Daripada diceraikan, betul? Dua pilihan, Dis. Apakah dia mau harta dunia itu? Ya silakan ambil dunia nih. Tapi diceraikan. Mungkin cerai. Iya. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi mau minta uang belanja lebih diancam diceraikan. Maka Gimana? mau kesejahteraan dunia dan akhirat, maka pilihlah aku dan uang yang ku kasih belanja yang secukupnya. Bahkan lebih dari cukup di zaman itu. Harta gunimah sebanyak itu. Masa setiap perang mau uangnya, setiap perang mau gunimahnya. Itu kan tamak namanya, Dis. Makanya istrinya itu dikasih dua pilihan. Oke, berarti istri Nabi menurut ibu mata duitan. Iya, kalau Iya. yang mendidik istri itu adalah suami. Berat ini, astagfirullahaladzim. Berani mengatakan Dia istri merasa Nabi berat, mata aku sih duitan. ringan-ringan saja. Hah? Oke lah. Tapi begini loh yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan tuh begini. Kita ini sebenarnya kalau membahas tentang agama Islam, ya, agama apa saja lah. Kita itu jujur, begitu loh. Apa yang ada, apa yang tertulis, udah kita jujur saja. Kenapa sih kita harus menutup-nutupi sesuatu? Begitu loh. Betul Apa aku tidak? kurang jujur tadi. Ya sekarang baru jujur, tadinya kan gak jujur. Kita pindah topik mengenai itu tadi
menemui neraka tadi tuh. Apa tadi tuh? Neraka maksudnya? Ya, Edis ku dengar tadi. Setiap manusia akan menjumpai neraka apa? Apa tadi tuh? Apa tadi ya nggak tahu lah apa. Ini nih. Apa tadi? Mendatangi neraka. Kenapa di situ? Surat Maryam ayat 71. Iya, ada apa? Di dalam ini, Dis, setiap manusia itu akan akan mendatangi neraka, termasuk Edis. Karena saya tidak mengikuti Nabi Muhammad, makanya saya tidak masuk neraka dulu. Ya kalau mengikuti Nabi ya masuk neraka dulu gimana? No. Bukan begitu maksud ayatnya itu, Dis. Coba bacakan Maryam ayat 71. Maksud ayat itu adalah waktu melewati Sirat. Tahu Sirat? Mendatangi neraka. Jembatan Sirat. Oke. Dikatakan bahwasanya panasnya api neraka tersebut akan membakar orang-orang yang walaupun jaraknya 500.000 tahun, betul? Ya sudah, udah gosong duluan nanti di situ. Enggak begitu cerita. Iya, makanya nanti setelah lewat dari neraka sampai surga udah tinggal Tuhan. Bukan begitu. Dia ngarang. Tapi intinya beginilah Bu, orang Muhammad saja dia waktu masuk kuburan dia nggak keluar lagi kok, gimana? Manusia mati. Loh, justru karena setelah Nabi Muhammad meninggal, Bu, setelah Muhammad meninggal masuk dalam kubur, dia tidak pernah keluar lagi sampai hari ini. Bagaimana dia bisa menceritakan sesuatu yang ada di situ? Besok tunggu Artinya, dibangkitkan. Bu, kalau cuman cerita nanti dalam kubur ditanya man robbuka, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau cuman cerita Islam begitu, ini agama langit. Kalau agama Edis agama bumi, buatan manusia. Kami itu maka kami tahu karena ada wahyu dari Allah. Sementara Edis hanya orang-orang sarjana yang buat agama itu. Itu saja tahu. Tuhan kami itu maha tahu, Dis. Bu, apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah? Dia bertemu dengan Allah itu melalui Jibril, melalui firman-Nya. Bukan itu yang saya tanya. Pernah bertemu dengan Allah? Manusia tidak bisa melihat Allah mati. Kalau orang Israel juga begitu mati. Siapa bilang? Tidak bisa dilihat langsung. Siapa bilang? Musa bertemu dengan Allah tidak? Tidak, no. Astaga. Baik, saya akan tampilkan ayatnya. Tapi percuma pun saya tampilkan, ibu nggak percaya. Belajar dulu aja dah. Belajar dulu. Saya tunjukkan di segi itu. Saya Aku punya tunjukkan ilmu nanti segitu. ayatnya di dalam Quran bahwasanya Allah bertemu dengan Allah langsung. Gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Kalau saya tunjukin pun nanti percuma, berbelit-belit lagi. Belajar dulu saja. Belajar dulu Bu, ya besok lain lagi. Percuma pun dikasih tahu juga nanti juga sama juga berkelit.